Berarti emang dari kecil tuh emang Iya, suka dari matematika kecil. gitu ya? Dari kecil. Apakah Sebenarnya gini, cita-citanya dulu nggak pernah terpikirkan untuk jadi guru sih. Dari SD dulu pengen jadi tentara. Tentara ya? Tentara dulu. Pernah sempat terpikirkan jadi tentara. Body cocok memang jadi tentara. Iya. Memang body cocok, tapi nyali. Saya nggak bisa berenang, Bos. Berkilat. Oke. Aduh. Berapa hari kita ya? Sudah baru janjian malam tadi ya, kita mau syuting. Iya, saya juga bercerita-cerita ya. Saya juga kaget dihubungi oleh Anda gitu. Ini saya wah, saya diundang. dong. Terasa seperti apa tuh saat diundang? Apa ya? Rasanya kayak bangga. Pokoknya nggak bisa bisa diceritakan gambarkan dengan kata-kata ya. Kita buka aja maskernya susah untuk berbicara. Ketampanan kita terus. Iya, ketampanan kita juga tertutupi. Ketampanan juga tertutupi. Iya. Tertutupi oleh masker ini. Masker beli di mana nih? Dapat. Ada polisi razia kan dikasih. Saya dapat pembagian. Oh, bagian juga. Sepertinya ini bekas apa ya? Jahitan di baju-baju kan. Oh, sisa. Dijadikan masker. Jadikan masker. Tidak apa-apa lah. Penting kita tetap intinya safety. Semuanya tetap pakai masker ya kemanapun Anda berada, dimanapun, kapanpun pakai masker. Oke, selama pandemi ini kita kuliah online ya. Betul. Kuliah online dan kamu merasa kuliah online nih nyaman? Apakah seperti apa? Ataukah enaknya kuliah tatap muka? Kalau kita bandingkan ya, jelas lebih efisien, lebih efektif memang kuliah offline jelas ya. Offline ya, tatap muka. Tatap muka jelas. Tatap muka. Iya, saya juga merasa seperti Tetapi ya dengan keadaan seperti ini, pilihan terbaiknya ya online. Mau tidak mau. Suka tidak suka, walaupun memang dari Bapak Menteri kita sendiri Pak Nadiem mengatakan bahwa ini adalah penurunan dari kualitas pendidikan. Ya mau tidak mau ya online. Kita lakukan secara online. Daring itu. Apakah misalnya online ini apakah berkelanjutan untuk lama ataukah sementara nih? Mungkin 2-3 bulan kita akan offline lagi atau seperti apa? Belum tahu ya. Ya aku nggak berani ngomong merediksi begitu sih, karena aku nggak tahu juga gimana keadaannya. Tapi kalau dilihat dari tiap harinya sih masih stabil gitu, yang positif dan sembuh di Indonesia ini masih stabil gitu-gitu aja ya. Di angka 1000, 2000 gitu, jadi mungkin masih lama sih kita ini untuk online begini. Sebenarnya kita bukan membahas itu. Kita membahas, saya tuh tertarik mengundang saya lagi. Aku tuh tertarik mengundang kau tuh karena apa ya? Apa yang ditertariki diri saya apa ini? Ini saya tidak apa-apa membeberkan ini. Membeberkan jurusannya. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Kan, tidak apa-apa. Karena Bapak ini kan jurusannya matematika kan. Saya sangat tertarik gitu. Tertariknya kenapa? Karena ini kita belak-belakan aja ya, jujur-jujuran aja ya. Oke. Karena seperti saya tuh kan kurang menyukai namanya pelajaran seperti itu, pelajaran matematika kan. Jelas. Kurang menyukai. Tidak semua orang kan, tapi kalau sampai bisa di bidang itu berarti itu termasuk hebat sih, pintar sudah. Enggak juga. Kau ini lah. Aku jadi malu kok. Enggak juga. Minum dulu. Nah, aku astaga. Aduh, panas. Isap. Minum. Aku tuh tertarik tuh. Biasanya minum kopi, rokok. Tidak merokok ya? Merokok. Oh, online. Rokok online. Rokok holo. Hologram. Asapnya via daring. Oke. Ini kan sebenarnya jujur, saudara aku nih senang ngeliat gaya orang rokok tuh senang. Kenapa? Enggak cool aja gitu. Coba lihat Anda ya. Wah, aku seneng ngeliat gayanya, tapi kenapa? Kalau orang ngerokoknya nggak seneng, tapi gaya ngerokoknya senang. Makanya saya
tadi Tapi rokoknya tidak senang. ya tidak senang karena ya kita tahu sendiri kan di sini berbahaya. peringatannya sudah jelas. Berbahaya. Ini ada gambar Gambar Orang kenapa ini? diperban. mau meninggal ya. Mau meninggal sudah. Tapi masih dihisap Tapi saja. masih dihisap saja. Nah, Itulah rokok membuat Iya. kita kecanduan ya. saya senang gayanya aja sebenarnya dari rokok ini. Gaya apanya gaya merokoknya? Gaya makanya saya tadi Hmm. gitu. Saya senang. Hawanya ke sini, Pak? Hawanya ke sini. Enggak. Asapnya via daring. Nah, kan kuliah online. Kan Ya, jurusan lanjut ke matematika topik. kan. Oke. Aku tuh tertarik ngundang kau sebenarnya udah lama tuh. Masih di tanah perantauan tuh sebenarnya sudah ingin mengundang di karena Samarinda itu ya. waktu kan. Jelas kita Dan di sini kita terrealisasikan sekarang di kampung halaman. di kampung Di bawah saksi bisunya di bawah pohon apa nih? Pohon mango. Dan di kursi santai. Dan di pinggir jalan ya. Dan di bantal rasa nahan malu-malu. di bantal World War 2. Apa nih Mas? World War 2. Apa nih? Perang Dunia Kedua. Oh, sudah ya. Banyak sekali peta-peta bekas. Peta-peta Nusantara. Iya. Banyak. Nah, kau jurusan matematika nih, kenapa kau tuh kan ini dari satu sekolah tuh dari lulus sekolah SMP, MTS, SMA, MA, Iya. sampai kuliah. Satu sekolah semua dan satu universitas Iya. kan. Tapi Bahkan beda satu fakultas. Iya. SMP, SMA kita satu kelas terus ya. Iya, satu kelas terus terus. tidak Ya, pernah dan- berubah-ubah. Iya. Dan di kuliahnya ini yang memang yang beda. berbeda, tapi Iya. satu fakultas, Satu fakultas. tapi beda jurusan. Iya. Nah, kau tuh emang tertarik untuk masuk matematika tuh emang dari sekolah gitu kan atau seperti apa? Kamu dari sekolah kan emang emang sudah bisa lah matematika tuh. Nah, kawan, iya aku jadi malu deh. Malu. Enggak juga sih. Kalau dibilang ahli juga enggak sih. Apakah dari orang tua, dorongan orang tua tuh? Enggak ada. Emang dari niat Enggak sendiri. ada dorongan. Dari itu saya niat suka sendiri. tuh, berarti emang Ya, dari niat sendiri. Kalau mungkin alasanku dulu ya kenapa aku masuk ke matematika ini karena sebenarnya gini, Bu. Dari aku SD memang sudah senang begitu dengan senang matematika. menghitung-hitung ya. Iya, senang. Nggak tahu kenapa yang lain teman-teman aku tuh agak kurang gitu dan di situ di kelas itu ya aku yang cukup bisa begitu. Cukup bisa. Dan di situ aku senangnya hal begini tuh maksudnya orang lain yang kesulitan dan aku di situ bisa tuh aku senang hal begitu. Oh, bermanfaat untuk orang gitu Nah, ya. itu. Nah, ini sangat-sangat Mengedukasi. mengedukasi. Nah, itu. berarti emang dari kecil tuh emang Iya, suka dari matematika gitu ya. Dari kecil. Apakah Sebenarnya gini, cita-citanya dulu nggak pernah terpikirkan untuk jadi guru sih. Dari SD dulu pengen jadi tentara. Tentara ya. Tentara dulu. Pernah sempat terpikirnya menjadi tentara. Body cocok memang jadi tentara. Iya. Memang body cocok tapi nyali. Saya nggak bisa berenang, Bos. Oh, tidak bisa berenang. Nggak bisa berenang, Bang. Nggak bisa berenang aku, Bro. Hampir kemarin aja baru aja aku hampir tenggelam, Bro. Di mana? Di Beras Basah kemarin. Ke Bontang aku kan. Oh, ke Bontang ya. Hampir tenggelam aku. Untung itu dikira temanku aku pura-pura, Boy. Ternyata itu betulan. Beneran saya beneran lagi. Betulan aku tenggelam itu. Aku tanganku gini-gini, untung enggak lama. Kira masa begini kira tuh gini-gini Iya, ada. Akan nari. Nari. Padahal minta tolong gitu. Wah, untung ada yang narik. Wah. Hampir meninggal. Tapi masih diberikan kesempatan. Masih diberi kesempatan untuk hidup ternyata. Dan alhamdulillah lah. Ya itu tadi alasan kenapa aku nggak mau jadi tentara ya, aku nggak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Nggak bisa Jadi berenang. memilih yang lebih lebih tidak risikonya lebih Ya pada saat di SMA sih yang kepikiran untuk jadi guru ini. Oh, di SMA ya? Di SMA pengen cita-cita jadi guru itu. Berarti memang masuk kuliah jurusan ini nih apa? Memang karena keinginan tersendiri ya? Ya, jelas. Bukan karena dorongan orang tua. Tidak ada apa dari orang lain tidak ada juga. Tidak ada ya? Dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri sih. Iya. Real gitu ya? Real dari diri sendiri. Be yourself and never surrender. Apa itu artinya? Saya sampai sekarang tidak tahu artinya itu apa tuh. Jadilah diri sendiri dan jangan menyerah. Oh no. Ya. Kan aku tuh penasaran di jurusan matematika tuh pelajarannya berarti itu tiap hari tuh hitung-hitungan terus ya? Enggak juga sih, Apakah ada pelajaran teori lain seperti kependidikan, kewarganegaraan?
jelasnya ada sih, ada. Tapi karena tidak itu memang sedikit ya mata kuliah yang apa ya namanya? Utama. Memang harus diberikan ke mahasiswa gitu. Oh, seperti tadi apa tadi namanya, pendidikan kewarganegaraan itu kan, iya. itu pasti ada sih di semua, mungkin di semua semua fakultas, maksudnya semua prodi, program studi gitu ya. Pasti ada sih. Nggak melulu tentang ya hitung-hitungan. Tidak melulu tentang hitung-hitungan terus ya. Walaupun banyak hitung-hitungannya. Iya. Iya. Berarti tuh tiap hari tuh ngitung terus tuh. Lebih banyak menghitung gitu. Ya lebih banyak menghitung lah dibanding kita kalau apa namanya, pendidikan kewarganegaraan begitu kan, apa mata kuliah yang tidak menghitungkan lebih banyak berpikirnya mungkin ya. Berpikir maksudnya ya seperti kita cara etika aja gitu, ya, etika gitu. adab dengan orang yang lebih tua. Kalaunya kayak matematika ini kan sedikit kita berpikir terus kan. Ya, berpikir lebih didorong sebenarnya, matematika ini lebih didorong untuk berpikir kritis begitu. Kritis ya. Lebih kritis. Karena memang ini saya nyinggung sedikit ya dosen-dosennya mungkin ya. Ya tidak apa-apa, bebas. Tidak apa-apa. Karena memang di matematika itu, ini aku nggak membandingkan dengan prodi atau fakultas lain ya. Karena memang di prodi saya sendiri, dosen-dosen ini memang apa ya, cara menyikapi kepada mahasiswanya atau mahasiswinya ini diminta untuk kritis gitu. Berpikir kritis. Salah satunya misal ada salah satu dosen, misalnya kita ditanya nih misalnya, aku waktu itu pernah ditanya, Boy. Kamu sudah pindah ya kos? Harusnya jawabannya simpel kan? Sudah atau tidak? Tapi saya jawab, iya Pak, saya pindah ke, malah saya jelaskan saya pindah ke mananya, bukan saya jawab iya atau tidaknya. Iya atau tidaknya. Harusnya kan jawabannya sesimpel itu. Iya. Tapi kita lebih perjelas. Nah, itu harusnya kan kritisnya kita harus menjawab apa yang ditanyakan terlebih dahulu. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, iya, jika memang dosennya minta penjelasan baru kita jelaskan. Oh, iya, ngerti. Berarti misalnya di matematika nih, apakah tegak sepertinya misalnya nih kita buat rumus kan? Rumusnya itu apa kita bisa buat jalan sendiri, ataukah memang harus mengikuti sesuai dengan buku penjelasan dosennya gitu? Oh, paham. Kalau itu sih, itu kembali lagi ke, mungkin ada beberapa dosen yang senang dengan rumus jalan jalan yang berbeda dari rumusnya, tapi tetap dalam maksudnya dalam tetap konteks, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Diperjelas. Nah, itu, ya, terkadang ada dosen yang senang, ada juga dosen yang pengen pokoknya harus pakai cara yang dijelaskan. Nah, itu ada juga. Berarti apakah gitu maksudnya misalnya hitung-hitungan apakah contohnya seperti mata kuliah statistika sudah ada kan? Oh, sudah ada tuh. Apa mata kuliah seperti itu tuh kita kan itu kan misalnya statistika tuh rasanya paling banyak jawabannya kan? Paling panjang gitu. Iya. Biasanya. Iya. Nah, apakah kita bisa membuat jalan yang lebih simpel lagi, tidak sebanyak misalnya satu lembar jadi setengah lembar gitu? Itu tadi kembali lagi ke dosennya. Tergantung dosennya. Sebenarnya kalau di matematika itu ya kembali ke itu tergantung dosen-dosennya itu soalnya berbeda begitu. Mungkin kita sama dosen ini begini, sama dosen yang satunya lagi berbeda. Jadi tidak bisa, kita harus harus memahami karakter dosen masing-masing sih. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Apakah segala dosen matematika itu killer? Apakah benar? Tidak ya. Tidak. Itu hanya mitos ya. Mitos. Tapi memang ada sebetulnya. Ada. Enggak cuma di matematika sih, Boy. Pasti di semua, kayaknya di semua fakultas atau prodi pasti ada sih. Pasti ada yang killer. Tapi kan mungkin yang bagi yang tidak mengetahui kan pasti mengira dosen matematika itu segalanya killer kan. Karena harus ditegas itu, disiplin. Karena ada yang santai juga gitu ya. Ada juga yang santai sebenarnya. Enggak semuanya begitu. Nah, apakah misalnya kan di satu kelas itu kan satu mahasiswa satu kelas itu kan apakah semuanya bisa matematika gitu? Apakah hanya ada karena misalnya kan aku nih misalnya di matematika. Aku 4 masuk matematika kan. Terus
Aku nih kan tahu kan pas di mata kuliah nih. Aku tuh ini kita pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Campur sari. Campur sari. Campur sari. Oke. Nah, misalnya aku sambil ngeliati kau kan, bagi-bagi gitu. Apakah masih ada sistem seperti itu? Berbagi bersama di Pizza Hut. Apakah masih ada sistem seperti itu? Sakjane konjole. Ini bahasanya campur sari, jadi saya mau pakai Jawa aja rasanya. Jangan. Saya susah translate-nya. Ya. Translate-nya susah. Susah. Kasian juga. Kalau begitu sepertinya nggak cuma di matematika, kayaknya semuanya juga pasti ada sih. Pasti ada orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Melakukan hal yang kriminal ya. Ya bisa dikatakan kriminal kecil. Kriminal kecil. Iya, pasti ada sih. Pasti ada ya. Sedikit banyaknya pasti ada melakukan hal yang seperti itu. Ada. Berarti sebenarnya saya mengulik-ngulik seperti ini yang intinya yang saya tanyakan. Intinya apa? Intinya dari pembahasan ini keluh kesahnya itu apakah ada gitu. Maksudnya ini ya contohnya ya. Ya. Tegak aku nih. Ya, coba dijelaskan dulu. Contohnya gak aku nih, misalnya, kenapa aku ngalak jurusan ini? Salah jurusan aku. Kenapa nih pindah jurusannya ini? Amun aku jujur kan, aku jurusanku ini karena dorongan orang tua. Ada ikut campur orang tua di situ. Iya, ikut campur orang tua. Sebenarnya kalau pilihan saya tuh bukan di jurusan ini. Pilihan saya tuh di jurusan yang ibaratkan tuh bebas untuk berekspresi gitu, membebaskan kita untuk berekspresi. Bebas ekspresi kayak jurusan seni gitu ya. Seni gitu. Nah, iya sih. Tapi karena orang tuanya minta seperti ini kan. Ya kita amanat juga. Kita kan sebagai anak kan pastinya ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua. Ya benar sekali itu, memberikan terbaik untuk orang tua. Benar. Tapi saya hanya minta 1 gitu kan ke orang tua kan. Saya minta 2. Kalau minta 3 tuh bahaya. Oke. Itu serakah namanya. Saya minta tuh kalau udah memilih pekerjaan, saya tidak mau ditekan lagi, tidak mau dipilihkan harus kerja di sini. Saya mau bekerja tuh di mana saya nyaman. Pilihan pekerja tuh dari diri Anda sendiri. Iya, di mana saya nyaman. Mungkin memang ketidakpastian tuh pasti ada kan, orang tua kan pasti. Ini takutnya pasti ini maksudnya tidak pasti ini. Coba yang ini aja pasti sudah. Iya, pasti. Itu kan resiko kita sendiri yang nanggung kan. Nah, itu aja sih saya minta. Tapi untuk saat ini saya belum bisa ngomong karena saya masih kuliah gitu, selesaikan kuliah dulu lah. Nah, itu seperti Bapak Danu, apakah ada keluh kesahnya seperti yang saya jelaskan tadi itu? Kalau dari diri saya sendiri sih keluh kesah di perkuliahan ini makin lama itu terasanya makin berat sih. Beratnya dalam hal apa tuh? Ya mata kuliahnya makin tinggi, meningkat gitu ya. Meningkat begitu kan. Dan ya kita harus memang harus bisa survive sih di sini. Bertahan. Ya kan apalagi kita udah semester 5 nih kan. Itu posisinya nanggung gitu kan. Iya, mau berhenti sudah nanggung. Mau berhenti sudah. Mau pindah jurusan sudah nanggung. Hitungannya sudah setengah perjalanan gitu nah. Mau tanggung gitu. Mau pindah juga udah tanggung. Pokoknya sudah tanggung banget gitu. Berarti harus bisa survive. Harus bisa survive sih. Dan ini mungkin aku jelaskan sedikit mungkin jelaskan. Di matematika tuh kalau nggak bisa survive banyaknya tuh yang seleksi alam bahasanya. Iya, bahasa halusnya tuh ya kayaknya seleksi alam. Berarti ada kawan-kawan kau yang kena seleksi alam gitu? Banyak. Ada beberapa sudah tuh misal. Di angkatan saya sendiri sih sudah 10 atau 11. 10 atau 11 itu? Iya. Itu karena tekanan berpikirnya terlalu mengeras, tidak tahan gitu kan? Ataukah seperti apa? Kalau ini pandanganku ya, aku nggak sampai nanya-nanya detail gitu ke orang. Berarti maksudnya pandangan kau yang kau lihat? Pandangan yang aku lihat sih ada beberapa yang memang seperti itu tadi, yang mungkin karena tidak tahan dengan pelajaran-pelajaran yang gitu, mata kuliahnya yang semakin lama semakin meningkat memang. Terus ada juga yang karena
ini pandanganku loh ya. Iya, pandangan. Faktor orang tua. Bukan pandanganku kan? Ya, faktor orang tua Faktor yang orang yang meminta untuk sambil bekerja begitu. Oh, sambil bekerja ya. Nah, gitu. Itu Ada juga. pasti lebih lagi kan? Nah, lebih sulit lagi. Dan Dan ini apa ya? Kan waktu sih, pembagian waktu manajemen waktu yang susah tuh ya. sulit. Kalau memang Karena sambil kita bekerja itu. kalau menerima tugas di kampus itu tidak nentu gitu kan. Nah, iya jelas. Apalagi deadline gitu. Nah, itu. Berarti keluh kesahnya apalagi keluh kesah menurut pribadi kau nih? Keluh kesahnya lagi ya itu tadi pinter-pinter kalau kita lalai, maksudnya kita menunda-nunda pekerjaan, pastinya gimana ya, itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri sih. Jadi apalagi matematika ini kan justru nanti kita yang ini bisa misalnya nih mata kuliah lain kan bisa copy paste dari internet. ya Bisa copy paste, bisa cari di Google gitu anunya. Anda terbiasa seperti ya. Saya sistem gitu, sistemnya sistem cari simpel aja. Cari simpel. Kadang saya minta kerjakan teman saya tugas. Oh, joki. Jasa joki. Masih ada ya? Masih ada. Nah, itu apakah berarti kayak matematika ini kan tidak bisa gitu. Kita harus ngitung sendiri kan, berpikir sendiri. Apakah masih bisa gitu? Kalau tergantung sih. Tergantung Misalnya memang ada beberapa soal yang mungkin masih ada di internet. Jawabannya ya kita sebut merek aja ya. Seperti di Brainly itu gudang dari segalanya itu. Terus ya ada juga soal yang memang dosen itu konsep dibuat sendiri gitu. Maksudnya di internetnya nggak ada gitu. Kita cari sampai ke akar-akar pun nggak ada jawabannya. Jadi memang kita harus jawab sendiri, memang ada. Itu kadang soal-soal untuk ujian sih. Soal-soal untuk ujian ya. Iya, Wah, misalnya ujian tuh berapa soal biasanya tuh? Ujian dari kuis. Terus ujian semesternya tuh berapa soal biasanya tuh? Itu kembali lagi tergantung ke dosennya sih. Paling banyak tuh berapa soal? Paling banyak pernah itu 40 atau 20 ya? 20 soal. 20 soal. Esai atau ganda tuh? Enggak. Biasanya kami nggak pernah pilihan ganda, weh. Berarti esai tuh harus pakai cakaran gitu maksudnya. Iya, jelas. Saya aja. Justru yang lebih sulit kalau soalnya dikit. Dikit kenapa? Dikit tapi berbobot gitu ya. Dikit tapi berbobot. Misal 4 soal. Wah, itu tapi 4 soal itu gila semua gitu. Jawabannya panjang. Aduh. Itu yang justru lebih sulit dibanding kalau dosen masih 20 soal justru malah pasti ada yang bisa kejawab gitu. Ada yang mudah gitu. Berarti kayak saya kan saya aja dapat berapa soal aja udah ngeluhnya minta ampun karena saya tidak bisa mengerjakan kan. Wah, kalau ngeluh dikasih soal justru nanti ditambahin. Masalah kerja IPK tuh, apakah IPK-nya bisa tinggi gitu? Kalau sebenarnya di prodi kami ini kalau ngomongin IPK ini malu sebenarnya. Malu kenapa? Karena rendah-rendah kan gitu. Ya. Tinggi-tinggi ya. Atau tidak mau sombong? Bukan masalah tidak mau sombong, malah justru ya malu lah, rendah-rendah. dapat 3,00 aja sudah bangga minta ampun ya. Luar biasa. Mempertahankan 3 itu cukup sulit tuh. Berarti kalau yang IPK-nya di bawah 3 apakah bisa mengambil mata kuliah lagi selanjutnya atau pasti ada yang dikurangi, si SKS-nya mesti dikurangi kan. Berarti kok ada yang ngulang gitu? Ya, bukan ngulang, belum diprogramkan. Tahun depan mungkin ada. Aku pernah di semester ini, aku buka-bukaan aja di semester 2 itu aku pernah dapat di bawah 3. Di bawah 3 ya. Terus ngulang gitu? Enggak ngulang, aku tinggal. Ada program ada mata kuliah yang aku tinggal. Jadi nanti di tahun depan aku. Iya, maksudnya gitu. Iya. Berarti ikut adik kelas gitu kan? Iya. Berarti itu kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah ada juga atau justru kalau di tempat saya, kalau saya jujur ya, karena kenapa saya bilang tuh lumayan gampang di jurusan saya tuh. Lumayan gampang. Maksudnya tidak terlalu gimana ya gitu. Kalau saya nih biasanya biasa-biasa aja tuh, seperti mahasiswa biasa aja gitu kan. Yang kuliah penting absen, masuk, dengarkan,
Nah, saya tuh alhamdulillah IPK saya tuh tinggi-tinggi semua. Saya juga heran gitu lah. Ini kepintaran saya ini di mana? Saya mencari sampai sekarang. IPK saya tuh di mana? Tinggi-tinggi. Saya tuh heran di mana saya dapat ini. Sebenarnya jadi beban gak sih kalau kita dapat misalnya IP tinggi terus justru kita merasa ilmunya kurang gitu. Maksudnya nggak apa ya, misal nih dapat A tapi perasaan kita tuh nggak ahli di situ, maksudnya kita nggak terlalu jadi beban gak sih? Menurut saya tidak jadi saya bangga. Saya bangga. Kenapa di mata kuliah yang saya tidak mengerti sama sekali saya dapat nilai tinggi? Saya tuh merasa wah ini memang ada namanya keajaiban. Keajaiban alam. Keajaiban alam. Nah. Kalau saya pribadi malah justru saya jadi beban karena ya misal kita itu berarti hanya nilai saja, ilmunya tidak ada. Iya, tidak ada. Tapi ada ada beberapa mata kuliah yang memang saya suka gitu, saya jiwai gitu ya. Oh, jiwai. Nah, itu mata kuliahnya tuh menurut saya tuh memang sesuai lah takarannya. Biasanya dapat antara B dan C. Berarti memang saya tuh menerima ilmunya segitu aja, berarti memang bisa. Nah, itu maksud saya, itu bagusnya kita apa adanya ilmu yang kita ada. Misalnya nilai kita C ya, kalau memang sekiranya memang didapatkan C ya udah, ilmunya misalnya A tapi kayaknya memang wajar dapat C. Ya udah. Lebih bagus itu dibanding kok dapat A terus ilmunya kayak rasanya aku nggak bisa deh tadi dapat A. Nah, itu malah justru jadi beban kalau aku pribadi sih. Ya itu walaupun sebenarnya ya senang kita dapat tidak ada. Alhamdulillah saya tuh selama ini sampai semester 5 alhamdulillah belum ada yang ngulang gitu kan. Kemarin tuh ada yang dapat deh, itu saya sudah cemas gitu, mengulang kan tidak, ternyata IPK saya tetap tembus. Kalau di tempat kami sih ET itu sudah pasti makanan tiap semester ya. Di matematika kok bisa survive tuh tidak apa bisa. Oh, ini mungkin nanyain cara untuk bertahan tidak ada seleksi alam tadi. Seleksi alam. Oke. Yang pertama sih pastinya ini sekalian tips and tricks. Siapa tahu ada maba-maba yang nonton. Maba-maba yang apalagi ini kan mereka baru masuk langsung di online lagi, diberikan secara online gitu pembelajaran. Sedangkan yang tatap muka aja susah menerima, apalagi online langsung. Saya cukup prihatin sih, cukup sedih juga dengan maba tahun 2020 ini. Mungkin tips dan triknya ini untuk secara umum juga ya, mungkin bukan untuk matematika aja mungkin. Tapi ini aku ngambilnya dari yang aku rasain di matematika gitu. Untuk nge-survive di perkuliahan itu yang pertama sih kita ingat lagi niat kita dan orang tua sih. Niat utama untuk datang ke Samarinda, untuk merantau jauh itu apa? Bukan untuk berpoya-poya, tapi untuk menuntut alma mater, ilmu. Niat dan ingat orang tua itu sih yang pertama. Terus yang kedua pastinya pintar-pintar membagi waktu kita. Kita membagi waktu ya. Kita juga sebenarnya gini, kalau kita belajar terus justru nggak stres nggak sih? Ya stres kan. Nah, di situ makanya pintar-pintar kita bagi waktu untuk belajar, untuk menghibur diri. Sebenarnya nggak masalah tuh nongkrong kalau walaupun nggak jelas gitu ya. Memang kita butuh waktu untuk menghilangkan stres menghilangkan stres gitu. Nah, itu perlu sih. Terus kalau di tempatku sih di matematika itu kita harus kalau mau survive-nya kita harus punya kenalan kakak tingkat. Untuk apa tuh maksudnya kenalan? Karena begini, kakak tingkat tuh aku aja nih kenal sampai 2013. Anda ada yang kenal di saya tidak ada sama sekali. Saya sebut kita nanti di aja di kit aja ya. Di tempat Anda ditip aja nanti. Di tip aja. Di tempat Anda itu apakah Anda ada yang kenal kakak tingkat Anda yang sampai 2013? Oh, saya kalau boleh jujur tuh saya tidak ada sama sekali kenal
kakak tingkat saya hanya beberapa biji bisa dihitung jari lah. Nah itu mungkin bedanya sama dengan prodi kami. Kalau di prodi kami itu 2013 aja saya ada yang saya kenal loh. Ada yang saya kenal, mungkin ya nggak banyak tapi ada gitu. 2014, 2015. Karena kami di prodi kami itu memang ditekankan untuk akrab begitu lah. Akrab, kekeluargaannya terasa memang gitu. Ada sistem kekeluargaan gitu. Iya. Karena di sana ya itu kalau kita nggak kenal kakak tingkat justru kita sulit untuk survive-nya. Karena tugas-tugas biasanya tuh kita tanyanya ya ke kakak tingkat. Nggak mungkin kita tanya ke kakak Palek Burjo nih mungkin kan. Apalagi boleh kantin. Nah, ya mungkin tidak mungkin. Mereka nggak tahu. Nah, ini apa? Ini apa ini? Kaget lah. Yang saya tahu gorengan. Gorengan dibayar sudah. Yang saya tahu kamu habis makan bayar. Tidak tahu sih tugas-tugas ini apa. Itu sih. Jadi ya mungkin untuk semuanya juga penting juga sih sebenarnya kenal kakak tingkat. Untuk nanya-nanya ya masalah tugas, masalah karakter dosen mungkin kita bisa kenal dari kakak tingkat. Gitu sih. Oh berarti pesan-pesan melingkup gitu, bukan hanya di matematika, seperti secara umum ya. Secara umum. Ya, untuk mungkin pesannya yang pertama ya ini apalagi untuk maba ya, jangan takut untuk apa ya, jangan terlalu takut negatif, jangan takut kotor. itu yang kemarin. Pesannya sih intinya jangan terlalu apa ya, berpikiran bahwa kuliah itu sulit. Jangan berpikir begitu. Karena dulu saya jujur pas di SMA itu dulu berpikir seperti itu. Wah, kuliahnya kayaknya sulit banget. Tapi kayaknya aduh. Pokoknya begitulah, pikiranku sudah negatif gitu. Padahal kan kita sebenarnya nggak boleh berpikir itu karena kita belum pernah merasakannya. Iya, benar-benar. Kita harusnya air laut aja kita belum boleh bilang asin kalau kita belum pernah merasakannya. Nah, itu sama seperti itu. Kita rasakan dulu kuliah bagaimana, baru kita bisa berkomentar bagaimana itu kuliah. Kalau saya dulu tuh menganggap kuliah ini kuliah sudah nyaman lah gitu, bebas apa aja bisa. Ternyata aduh gimana nih. Ternyata setelah merasakan tergantung masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Mau gimana? Mau aktif organisasi ya. Itu kalau sudah itu ke hak pribadi sih. Pribadi ya. Ya mau aktif atau enggak itu hak pribadi, tapi ya kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda aktif di organisasi? Tidak pernah. Sama sekali saya tidak pernah menyentuh organisasi. Saya kuliah pulang, saya paling utama konten. Konten. Aku bisa ngomong apa? Aku nggak bisa berkomentar apa? Iya, berkomentar apa-apa kalau memang itu hak Anda. Iya. Bisa juga saya untuk komentari. Bebas ya. Iya, bebas. Aktif atau enggaknya itu pribadi masing-masing. Iya. Ya, kembali lagi ke pesannya tadi. Pesan dan kesannya tadi ya intinya tadi jangan berpikir negatif bahwa kuliah itu susah. Kalian harus ya Anda teman-teman rasakan dulu bagaimana kuliah baru bisa berkomentar. Terus untuk mungkin ini khusus untuk maba ya. Maba ini 2020 ya. Ini kan kalian langsung disuguhkan dengan kuliah online, perkuliahan secara online atau daring ya. Jadi kalau bisa tetap semangat, tetap jangan mudah putus asa lah. Karena apalagi ya kami aja yang disuguhkan awalnya dengan tatap muka aja, jujur aku pas pertama itu rasanya ngedown sih. Ya. Karena banyak sekali banyak sekali tugas-tugas yang berdatangan silih berganti gitu. Tidak berhenti-henti ya. Iya seperti kita apalagi kayak gitu kan. Apalagi masih zaman sekolah kan, kayak saya tuh kan jarang namanya ngerjakan tugas, menerima tugas-tugas. Sangat pas di kuliah, transisi dari sekolah ke kuliah tuh pasti sekolah terasa banget sih. Kenapa sih banyak menerima tugas, bingung gitu nah. Kalau tidak terbiasa, tapi lama-kelamaan itu jadi terbiasa. Memang itu transisinya, transisi yang membuat kadang orang jadi terseleksi alam tadi. Iya itu jadi, gara-gara ada keinginan untuk resign. Nah itu tadi pokoknya ya nikmati aja dulu tugas-tugasnya, jangan nanti lama-lama biasa kok. Bisa karena terbiasa. Oh. Jadi ya pokoknya tetap semangat, jangan mudah putus asa. Baru mungkin nanti dikasih tugas segini jangan ngeluh pokoknya. Jangan ngeluh ya.
kalau Anda tidak mau susah ya tidak usah kuliah. Jangan kuliah. Iya, Jangan iya. menyentuh namanya universitas. Iya, Jangan menyentuh. sentuh. Jangan menyentuh, jangan menyentuh. Ya mungkin ya itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja pesan. Mungkin ini sudah berapa menit? Mungkin sudah 35 menitan. Kopi saya juga mau habis. Kopi habis berarti sekitar 30 menit lebih. Kita berbincang santai seperti ini. Rokok hologram masih ada ya? Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Mungkin kita di video selanjutnya ada kita bahas. Saya itu nanti tertarik untuk pas sudah balik ke tanah perantauan mengundang, siapa tahu ada teman-teman Anda yang bisa kita ajak diundang tapi dengan konten yang berbeda. Oke. Lebih kontennya lebih kita untuk menghibur ya. Karena di tanah perantauan itu kan banyak yang galau-galau gitu kan. Kalau harusnya kita Kita hibur. Nah, itu saya kalau nanti kita bisa koordinasikan sama kan koordinasikan. komunikasi, saya calling kalau ada teman, kalau bisa cewek itu kan. Itu saya suka tuh. Ciwai. Oke. Kita undang, kita berbincang-bincang, lalu kita ajak hiburan bukan hiburan maksudnya hiburan Bukan negatif ya. Nah, Bukan negatif. hiburannya maksudnya diajak misalnya nih hiburan misalnya lagi kesepian kan sepian maksudnya aku nih bingung ngapain di kos kita hibur ngapain ya bukan yang negatif maksudnya dihibur di luar kos Hal-hal positif maksudnya. hal positif jelas saya suka tuh nanti kita koordinasikan aja Bisa. Nanti dicari aja waktunya. cari aja waktunya tapi ada aja teman yang mau gitu kan Ya, Insya insya Allah. Allah. Selama waktunya kosong sih. bisa aja ya kita suka apalagi misalnya diundangnya rame-rame gitu Wah, sakandoy rame. Mau apa mau rame-rame? Mau kalau ngerjakan- kita berbincang sama-sama Oh, apalagi berbincang kenalan biasanya apalagi awal kenalan kan masih canggung Canggung, pasti, apalagi pasti, canggung. pasti misalnya baru pertama kenalan pas buat video baru kenalan langsung akrab suka saya tuh suka sekali Apalagi sampai dapat nomor WA. sudahlah dapat nomor WA aduh gimana mungkin itu pembahasan yang lain aja lagi ya ini sampai di sini aja video kita kali ini ya sudah cukup sampai sini aja until next time cuy peace